Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di Propetika Channel. Channel ini berisikan konten kajian mengenai keislaman dan keindonesiaan. Ada sebuah PR yang harus kita selesaikan pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai mission HMI. Terdapat pada poin terakhir, yaitu peran HMI berperan sebagai organisasi perjuangan. Ada sebuah kata-kata mutiara yang sering diujarkan oleh banyak orang, yaitu hidup adalah perjuangan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apa yang harus diperjuangkan? Sebagian orang memperjuangkan bagaimana caranya setiap hari keluarganya bisa makan. Ada sebahagian keluarga yang lain karena sudah tercukupi kehidupan untuk makan, maka dia meningkatkan perjuangannya pada kesenangan yang lain, misalkan terhadap kendaraan yang bagus, rumah yang mewah. Hal itulah yang diperjuangkan oleh manusia. Atau ada seseorang yang berjuang melawan penyakit yang telah dialaminya selama bertahun-tahun. Dia sedang melakukan perjuangan dalam hidupnya. Namun terlepas dari hal tadi, kembali kita pertanyakan, apa sebenarnya hakikat dari perjuangan dan apa yang harus diperjuangkan? Jika kita berlandaskan kepada kebutuhan dasar manusia, Abraham Maslow telah mengatakan bahwa ada 5 tingkatan kebutuhan manusia. Diawali dengan kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologi itu seputar kebutuhan fisik seperti makan minum dan lain sebagainya. Kebutuhan rasa aman pun menurut Abraham Maslow merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Setiap manusia menginginkan sebuah keamanan. Setiap manusia menginginkan ingin dicintai. Manusia pun menginginkan ingin dihargai oleh orang lain dan ingin selalu mengaktualisasikan dirinya atau melakukan kreativitas. Namun ada hal yang tidak disebutkan oleh Abraham Maslow, yaitu kebutuhan akan spiritualitas. Kebutuhan spiritualitas hadir apabila manusia memahami asal-usulnya sebagai manusia. Ketika manusia memahami asal-usul tersebut, dia akan memahami pula tujuan dari hidupnya. Di dalam mukadimah anggaran dasar Himpunan Mahasiswa Islam dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang hak lagi sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan semata-mata mengabdikan diri ke hadiratnya. Pertanyaannya adalah, kehidupan sesuai fitrahnya itu seperti apa? Hal itu dijawab oleh paragraf kedua, yaitu kehidupan sesuai fitrahnya adalah panduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial, serta iman, ilmu, amal untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sehingga setiap orang menginginkan
kebahagiaan, bukan hanya di dunia, bukan hanya kebahagiaan karena tercukupi makan minum, bukan hanya kebahagiaan karena tercukupi rasa aman, dicintai, ataupun bisa mengaktualisasikan diri dan mendapatkan penghargaan dari banyak orang. Akan tetapi kebahagiaan tersebut karena dirinya telah mampu mencapai hakikat kebahagiaan itu sendiri. Dalam kenyataannya, setiap orang menginginkan bahagia. Tetapi apakah setiap orang ingin memperjuangkan kebahagiaan itu? Setiap orang menginginkan kebahagiaan, tetapi apakah setiap orang siap atau mempersiapkan diri untuk mendapatkan kebahagiaan? Kemarin kita telah membahas bagaimana mahasiswa versi HMI, yaitu sebagai agen perubahan yang akan menciptakan suatu tatanan yang membahagiakan. Tatanan tersebut terinspirasi dari sebuah ajaran yang hak kebenarannya, yaitu ajaran Islam. Dalam melakukan sebuah perjuangan, kader HMI harus memiliki sebuah sifat independen, memiliki tujuan yang jelas, dan tujuan tersebut dicapai dengan cara dakwah. Sehingga dalam kehidupan ini senantiasa kader HMI melakukan dakwah atau kaderisasi dan perjuangan. Inilah yang harus kita petakan dalam pertemuan kali ini. Sini ada kader HMI menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tujuannya kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Untuk mencapai suatu kebahagiaan di akhirat, tentu terlebih dahulu harus dicapai suatu tatanan kehidupan di dunia yang mampu menghantarkan kader kepada kebahagiaan. Sehingga kader HMI membutuhkan suatu sistem yang membahagiakan. Suatu sistem tersebut tidak bisa diciptakan hanya oleh seorang saja, tetapi kader HMI harus bekerja sama, harus saling mendukung, bahu-membahu untuk menciptakan suatu sistem yang akan menghantarkan dirinya kepada kebahagiaan. Sehingga kader HMI melakukan suatu kaderisasi. Dalam istilah Islam disebut dengan dakwah. Bagaimana dia seperti yang dikatakan oleh pertemuan kemarin, ketika dirinya telah memiliki kualitas akademis, bagaimana caranya dia mengakademiskan orang lain. Ketika dirinya sudah mampu menciptakan sesuatu, sehingga dia bagaimana caranya menciptakan orang lain pun mampu berkarya. Apabila dirinya telah memiliki rasa pengabdian, dia ciptakan orang lain untuk memiliki jiwa mengabdi seperti itu. Dan itu dilakukan dengan kaderisasi. HMI mengajak temannya untuk memasuki proses kaderisasi. Dia dididik melalui LK1, dididik melalui LK2, masuk ke LK3, kemudian dalam kesehariannya diisi dengan follow up, upgrading, kajian, diisi dengan ilmu pengetahuan, hingga nanti lahirlah kader yang memiliki 5 kualitas insan cita. Individu kader telah melahirkan individu yang lain melalui sistem kaderisasi, sehingga sekarang bukan hanya ada individu,
tetapi sudah tercipta masyarakat. Masyarakat ini diharapkan berupaya bahu-membahu menciptakan suatu sistem. Sistem yang seperti apa? Sistem yang sesuai dengan pengetahuannya yang telah dia dapatkan dari proses kaderisasi, yaitu sistem yang membebaskan, sistem yang memerdekakan, sistem yang membahagiakan. Kemudian harapannya bisa terciptalah sebuah kebahagiaan hidup. Hal ini adalah bagian dari fungsi HMI, yaitu kaderisasi atau organisasi kader. Dan selanjutnya proses kaderisasi ini menjadi ruh dalam setiap kader untuk menjalankan proses kehidupan yang disebut dengan perjuangan, sehingga senantiasa kader HMI berjuang untuk melakukan kaderisasi. Bagaimana dia berjuang untuk mengakademiskan dirinya, berjuang untuk bagaimana caranya dirinya mampu mencipta, dirinya memiliki jiwa pengabdian, dirinya bernapaskan Islam, dirinya bertanggung jawab, sehingga dia pun berupaya menciptakan suatu masyarakat yang akademis, pencipta, pengabdi, bernapaskan Islam dan bertanggung jawab, sehingga antara dirinya sebagai individu dan masyarakat secara sosial sama-sama mengupayakan suatu perwujudan dari masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan hidup ini adalah ridho Allah. Sistem hanya sebagai sarana prasarana. Masyarakat adil makmur hanya sebagai pengantar untuk HMI mencapai kebahagiaan yang hakiki, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.